Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur karena anugerah Tuhan, kita dapat menikmati persekutuan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Di akhir tahun gerejawi ini, kita diajak untuk mengenang karya Tuhan melalui orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman-Nya, sehingga kita sekarang dapat mengenal dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga mengenang kasih Tuhan melalui orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Melalui tema Gembala yang ditetapkan Allah, mari kita muliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian Indeko Esang Mane. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sungguh bersyukur berjumpa secara iman di kesempatan minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Besertamu juga. Silakan duduk kembali. Sebagai hamba yang Kau pilih di tengah-tengah jemaat-Mu, seringkali kami mengabaikan janji yang kami ucapkan di hadapan-Mu. Kami sering tidak melayani dengan tulus hati, menolak pelayanan, tidak memperhatikan yang lemah dan yang membutuhkan topangan. Kami sebagai majelis gereja seringkali ingin dihormati dan dilayani, padahal kami diutus untuk melayani. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sebagai ayah, seringkali kami tidak menjadi teladan bagi istri dan anak-anak, sehingga kami lalai menuntun mereka untuk mengenal dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Waktu kami banyak tersita untuk melakukan pekerjaan rutinitas. Bahkan seringkali kami tidak punya waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kami mohon, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan.
Sebagai ibu, seharusnya kami dapat menghadirkan kasih dan damai sejahtera di tengah keluarga, melayani suami dan anak dengan tulus dan cinta seperti melayani Tuhan. Bahkan seringkali sebagai ibu, kami banyak mengeluh, berkata kasar, dan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan kurang mensyukuri berkat-berkat-Mu. Kami mohon, ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Sebagai anak, seringkali kami tidak menghormati ayah dan ibu. Kami lupa bahwa Tuhan memberkati kami melalui ayah dan ibu. Setiap hari mereka bekerja dan mempersiapkan apa yang kami butuhkan. Tetapi kami sering membuat mereka menangis dengan kata dan perbuatan. Mereka lelah karena mendidik dan membesarkan kami, tetapi kami sering tidak peduli. Bahkan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman. Kami mohon, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian tunduk dalam penyesalan berita anugerah dinyatakan kembali melalui firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin, firman Tuhan. Aku
Jika saudara-saudara mengimani dan percaya bahwa kehidupanmu adalah karunia anugerah Tuhan, maka jalanilah hidupmu dengan petunjuk hidup baru darinya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur. Terambil dari Mazmur 95, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, Maka kataku, mereka satu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Kita mengangkat pujian dari Mazmur 95. Bersoraklah puji Tuhan, lembah berlindung yang tenteram, dan gunung penyelamat kita. Mari menghadap wajahnya, dengan syukur bernyanyilah, lakukan mazmur sukacita. Baik, saudara-saudara, ada 3 bagian pembacaan firman Tuhan yang perlu kita siapkan bersama-sama, yang menjadi sebuah sumber pengajaran Tuhan untuk menyapa kita pada minggu ini. Bacaan pertama dalam kitab Yehezkiel, pasal 34, pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Dan bacaan kedua, kitab Efesus pasal 1, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Dan pembacaan ketiga, Injil Matius pasal 25, ayat 31 hingga ayat 46. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan umat Allah. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami boleh memuji-muji namamu yang begitu akbar dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu besar kemurahan-Mu, tidak tertandingi oleh apapun di atas muka bumi ini. Di tengah-tengah persekutuan umat Allah di tempat ini, kami akan mendapatkan sebuah sapaan firman Tuhan. Hikmat Alkitab akan berbicara kepada kami sekalian. Dan kami hanya mampu ketika Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menguraikan pengajaran firman Tuhan pada hari ini, maupun sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Beberapa umat-Mu Engkau pakai menjadi lektor untuk juga membaca firman Tuhan bagi kami sekalian.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yehezkel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab memberi judul bacaan kita, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud, menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan.
Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdiri dan baiklah Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46. Kita dengarkan bersama-sama. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan kami memberi Engkau atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ayat 42. "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sekian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara sekalian atas sabda Tuhan di pagi hari ini. Kures sumangapuang tukadambi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Puji nama Tuhan ketika kita boleh berjumpa di minggu sesuai dengan kalender gerejawi kita. Ini disebut sebagai minggu akhir tahun gerejawi, atau juga disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Tema kita pada minggu ini sangat menarik, saudara. Kalau kita melihat dan kita mencoba untuk menyelami dan mengeksplor tema ini, maka itu menunjuk kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Gembala yang ditetapkan Allah. Gembala yang ditetapkan Allah. Saya hendak bertanya kepada kita, saudara-saudara. Andai kata kita menjadi gembala dan suatu saat kita harus diperhadapkan dengan suatu pilihan yang berat, melindungi domba kita dari binatang buas, tapi kita harus mati. Ini soal pengorbanan, saudara-saudara. Atau kita membiarkan domba itu mati asal kita selamat. Nah, mana yang kita pilih, saudara-saudara? Menjadi gembala yang siap berkorban untuk domba-dombanya, atau kita menjadi seorang gembala yang mengorbankan domba itu? Mungkin banyak dari kita yang akan memilih untuk menyelamatkan diri sendiri daripada harus berkorban nyawa demi domba-domba kita. Saya ingat Injil Yohanes 10 ayat 12 berkata demikian, saudara-saudara. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini gambaran tentang domba upahan, saudara-saudara, yang sebagai seorang upahan, sebagai pribadi yang dibayar, dia tentu akan lari meninggalkan domba-domba itu sebab ia takut untuk mati demi domba itu. Nah, kita harus jujur, saudara-saudara, bahwa kita sebagai umat Allah, inilah titik ketidakmampuan kita. Mungkin kita berkata dan komitmen, saya seorang pendeta, saya seorang penatua dan diaken, saya seorang pengurus OIG, saya seorang kepala keluarga sebagai seorang imam, saya seorang ibu yang mendoakan keluargaku, saya sebagai seorang pemuda yang rajin ke gereja. Tapi benarkah kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi Allah di dalam kehidupan kita? Tapi satu hal yang kita harus percaya, saudara-saudara, bahwa Allah tentu punya rencana terhadap kehidupan kita, bukan? Nah, kita melihat dalam pembacaan kita, dalam bacaan utama kitab Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Ada satu kondisi yang dialami oleh umat Allah. Mereka dalam pembuangan di Babel, kehidupan mereka semakin buruk atas perilaku para pemimpin Israel, para raja, para imam, dan para nabi yang serakah, mementingkan diri sendiri dan memeras umat Allah. Kalau kita membaca
Yeskel 34 pada ayat yang ketiga dan keempat, di sana digambarkan tentang bobroknya kepemimpinan Israel pada saat itu. Nah, situasi inilah yang melatar belakangi nubuatan Yeskel tentang gembala yang baik dan domba gembalaan yang akan digembalakan dengan baik sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Sebuah kenikmatan sebagai seorang domba digembalakan oleh seorang pemimpin. Ada satu nama yang disebut dalam bacaan kita, yaitu Daud, yang kemudian disebut sebagai gembala yang akan diangkat untuk menggembalakan bangsa Israel pada ayat yang ke-23. Saya menggambarkan saudara-saudara bagaimana umat Allah di pembuangan itu ibarat domba kehilangan gembala karena pemimpinnya tidak lagi pada sebuah arah yang jelas menggembalakan umat Allah, tetapi mereka justru menjadi orang-orang yang tidak baik, sangat buruk. Nah, dalam konteks bacaan kita, gembala merujuk pada pemimpin bangsa Israel yang telah gagal dan Allah akan menggantikan posisi mereka. Perikop ini menyoroti tentang perilaku para pemimpin yang tidak lagi sesuai dengan maksud Allah, tujuan Allah. Nah, sosok pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta bersedia melayani kepentingan orang banyak menjadi pemimpin yang ideal, bukan? Dalam konteks mereka saat itu membutuhkan seorang pemimpin yang baru, sosok pemimpin yang baik, yang punya integritas, yang punya empati kepada domba-domba gembalaannya. Nah, Yehezkiel secara konkret menjelaskan tentang bagaimana kehadiran Allah sebagai gembala yang baik, Allah yang care, Allah yang peduli, Allah yang menolong dan memproteksi kehidupan para domba-dombanya. Allah yang hadir mencari yang hilang, Allah yang membawa pulang mereka yang tersesat, Allah yang merawat luka-luka ketika domba-domba itu terluka, dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi ada pribadi-pribadi di antara kita, saudara-saudara, mungkin juga saya dan mungkin setiap kita yang mendengarkan pengajaran pada hari ini, kita mungkin adalah pribadi-pribadi yang tercampakkan. Boleh saya katakan demikian. Kita pribadi-pribadi yang merasa bahwa hidup saya tidak berarti, hidup saya tidak berharga lagi. Ketika saya gabung di sebuah kelompok, kok saya merasa diabaikan, saya merasa tidak nyaman. Mungkin ketika saya hadir dalam persekutuan ini, orang-orang akan membicarakan tentang kehidupan pribadi saya. Dan banyak hal lagi yang menjadi ketidakenakan, membuat pribadi-pribadi kita merasa gelisah. Tetapi kita mau melihat satu pribadi bahwa Daud dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang gembala menurut kitab Yehezkiel pembacaan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah pemaknaan demikian. Gembala itu adalah sesuatu yang menggerakkan, ya. Sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang mengarahkan, sesuatu yang mempengaruhi pola pikir. Dia punya prioritas dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Dia punya perilaku yang baik dan dia sangat bijaksana dalam keputusan-keputusan dalam pribadi-pribadi seseorang. Nah, lebih jauh kita bisa melihat mungkin juga ada pemaknaan bahwa gembala itu bisa jadi uang, gitu. Gembala itu juga bisa jadi karena kita punya jabatan. Gitu. Gembala itu juga bisa jadi karena saya pejabat gereja yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang majelis gereja, penatua atau diaken, maka saya adalah seorang gembala. Saya punya power untuk berbicara ini dan itu dan sebagainya. Atau mungkin juga kita menjadi pribadi tokoh yang dikagumi selama ini. Kita diberi panggung selama ini sehingga ketika kita nggak diberi panggung lagi dalam pelayanan di gereja, kita kemudian
pecu, cuek, dan meninggalkan persekutuan ini dan mempengaruhi orang-orang lain, membicarakan tentang pribadi-pribadi pelayan di gereja, itu hal yang tidak baik. Itu bukan gembala yang Tuhan maksudkan dalam bacaan kita. Yohanes 10 ayat 14 berkata demikian, saudara-saudara. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini substansi secara iman kita. Siapakah gembala yang sebenarnya? Siapakah pemimpin yang sebenarnya? Siapakah orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk mengarahkan kehidupan iman kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan diri ini sebagai pribadi yang berharga? Saudara-saudara, apakah kita adalah pribadi yang berharga bagi Tuhan? Apa jawab kita? Sejauh mana kita mengimani bahwa pribadi kita ini adalah pribadi yang Allah ciptakan? Saya percaya bahwa kita yang hadir mengikuti ibadah ini, dimanapun kita berada, pertanyaannya adalah apakah benar kita adalah pribadi-pribadi yang berharga? Bukankah Allah menubuatkan kehadiran seorang gembala yang agung? Dari takhta kerajaan Daud akan lahir seorang Kristus Yesus yang mengorbankan dirinya untuk seluruh kawanan domba Allah. Kita adalah domba-domba Allah dan Kristus mau berkorban bagi kita. Inilah keberhargaan kita sebagai pribadi-pribadi di dalam Tuhan. Sudah ada banyak gereja yang kemudian beribadah tatap muka, gitu. Tapi juga masih dalam pergumulan ada banyak gereja Tuhan, khususnya kita di Jemaat Bukit Tamalan Raya ini yang juga masih beribadah secara virtual, gitu. Tuhan boleh pakai orang-orang muda kita untuk menjadikan waktu mereka berharga bagi Tuhan. Orang-orang muda juga Tuhan pakai untuk bermain musik, mengangkat pujian, menatah puji-pujian untuk Tuhan. Tuhan memakai juga majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken untuk juga menatah ibadah-ibadah yang berlangsung secara virtual. Tetapi ada satu hal yang perlu kita sadari, saudara-saudara. Kemajuan teknologi saat ini rasa-rasanya memberikan kita satu budaya baru. Ibadah yang harus secara virtual atau live streaming gitu. Nah, kemajuan-kemajuan ini membuat manusia terbiasa dengan sistem cepat, instan dan mudah. Lalu kadang kita berkata seperti ini, kok waktunya rasa-rasanya cepat berlalu. Rasa-rasanya belum seminggu baru-baru kita bertemu, kok kita bertemu kembali lagi. Kayaknya rasa-rasanya mau Natal, suasana Natal mulai terasa di tahun ini, rasa-rasanya gitu. Tetapi yang saya tahu sampai hari ini satuan waktu itu tidak pernah berubah, saudara-saudara. Satuan waktu itu terus pada nilainya, pada satuannya gitu. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, mengapa kita mengatakan rasa-rasanya waktu ini begitu cepat berlalu? Kita perlu melihat diri kita, ada apa sampai kita mengatakan rasa-rasanya waktu ini cepat berlalu. Kecepatan, kemudahan akhirnya membuat kita manusia terlena dan hanya fokus pada kepentingan diri sendiri. Jangan sampai saudara-saudara dengan masa-masa pandemi yang masih larut ini, lalu kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita melupakan orang lain. Sehingga mungkin salah satu faktor mengapa kita mengatakan kayaknya waktu cepat berlalu ya karena saudara hidup dengan saudara sendiri. Saudara tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah kita gitu. Meskipun dalam sebuah pandemi ada sebuah protokol kesehatan yang tentu kita lakukan.
Ada banyak alasan untuk mengatakan waktu cepat berlalu, waktu begitu cepat berjalan dan sebagainya. Onal satomi kilama Natal dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi poin penting dalam kehidupan saudara-saudara? Apakah kita telah mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berharga? Gitu. Apakah fase-fase kehidupan kita, saudara-saudara, kita telah pakai dengan Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik, meskipun kita mungkin ada di ruang-ruang pojok kamar rumah kita untuk berdoa di masa-masa pandemi ini. Sehingga firman Tuhan, gembala yang ditetapkan Allah. Paulus berbicara di kitab Efesus. Paulus memuji iman jemaat yang benar. Mereka punya konsistensi iman teguh kepada Tuhan Yesus. Hidup mereka adalah hidup dengan ucapan syukur selalu. Saya juga percaya bahwa pribadi-pribadi yang berharga yang mendengarkan khotbah beribadah pada saat ini juga adalah pribadi-pribadi yang teguh dan konsisten terhadap iman kepada Kristus Yesus dan senantiasa mengucap syukur dalam kehidupannya. Kita memasuki akhir tahun kalender gerejawi kita, atau juga disebut Minggu Kristus Raja, untuk mengingatkan kita tentang sosok Raja seperti apa yang akan kita rayakan di masa-masa pandemi di akhir tahun ini. Apakah Yesus Raja kita adalah gembala yang menganggur, gembala yang tinggal diam, gembala yang tidak care dengan kita? Ataukah Yesus sebagai Raja adalah seorang pemimpin kehidupan kita yang terus bekerja dalam kehidupan kita? Yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang sakit dirawat olehnya, yang merasa asing diberikan tempat tinggal oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang kita cari dalam kehidupan ini sebenarnya? Maukah kita dipimpin oleh gembala yang ditetapkan oleh Allah sendiri? Gembala yang baik, gembala yang akan mengorbankan hidupnya untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Nikmatilah hidup bersama dengan Kristus Sang Gembala Allah. Pertanyaan di akhir renungan ini adalah untuk menjadi perenungan kita bersama. Bagaimana tanggung jawab kita masing-masing dalam pelayanan sebagai majelis gereja? Tanggung jawab pelayanan sebagai pengurus OIG, tanggung jawabku sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pribadi anak, atau seorang pribadi pemuda. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa dialah gembala yang ditetapkan oleh Allah dan kita memiliki pribadi yang begitu berharga dari Tuhan? Roh Kudus menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak terbataskan untuk berkarya. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini diberkati. Damai sejahtera Allah turun bagi kami sekalian. Pribadi-pribadi yang tersisihkan, pribadi-pribadi yang menjauh, merasa tidak diperhitungkan, merasa hidup dalam dosa dan tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang care, Engkau Allah yang sayang, Engkau Allah yang peduli terhadap hidup kami, terkhusus dalam masa-masa pandemi ini. Ada banyak hal pergumulan kehidupan kami. Terkadang kami bingung, kami mau cerita kepada siapa. Kami mencari orang yang tepat, tetapi kita sungkan untuk menceritakannya. Ya Tuhan, terima kasih untuk pribadi Yesus Kristus yang Tuhan hadirkan, sehingga di akhir minggu gerejawi ini kami mau terbuka,
kepada pribadi Sang Gembala Agung, yaitu Yesus. Sebab pribadi kami adalah pribadi yang berharga. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunikan kesalahan kami, seperti jika mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur dalam Mazmur 95 ayat yang kedua dan ketiga. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sambil persembahan jalankan, kita mengangkat pujian, Aku bersyukur padamu. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kita perlu merayakan perayaan hidup sebagai pribadi yang berharga. Di dalam perayaan hidup itu, kita mau mengenang mungkin sejak bulan Desember tahun 2019 hingga pada bulan November tahun 2020 ini. Ada orang-orang yang kita cintai yang berharga bagi kita yang telah meninggal dunia.
Kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal. Mereka telah mati, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Sebutkanlah nama-nama itu di dalam hati kita masing-masing. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan saudara-saudara atau hendak mendoakan mereka, tidak. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kidung Jemaat 266, ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat dan kebaikan-Mu, kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, yang adalah gembala yang menuntun kehidupan kami, kawanan domba-domba-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa di minggu ini kami berada di minggu akhir tahun gerejawi. Kami sungguh percaya bahwa waktu ini tidaklah berlalu dengan cepat dan bukan rasa-rasanya, tetapi mungkin kami tidak menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami mengatakan rasa-rasanya demikian. Kami mohon Tuhan bahwa berkatilah kehidupan kami umat-Mu di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari-hari ini, sehingga hidup kami bermakna, hidup kami sungguh-sungguh meyakini bahwa tanpa Tuhan sebagai Sang Gembala, maka kami tidak berharga dan kami tidak memiliki sebuah makna di dalam kehidupan ini. Berkatilah Tuhan majelis gereja di Jemaat Bukit Taman Rea ini bersama segenap pengurus-pengurus OIG di dalam mereka menata pelayanan di masa-masa pandemi ini, sehingga ibadah boleh berlangsung secara virtual, namun tidak membatasi karya dan kuasa Tuhan untuk mengembalakan kehidupan kami. Tidak membatasi karya Tuhan untuk menolong kehidupan kami dan memberkati hidup kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, berkatilah para pelayan-pelayan-Mu, sehingga dengan penuh sukacita mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini, dan mengisi pelayanan ini dengan penuh perhatian dan sungguh
pelayanan-pelayanan itu menjadi bermakna dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih banyak Tuhan bagi mereka yang mengucap syukur atas pertambahan usia dalam sepekan ini. Atau mungkin juga mereka mengalami sebuah keberhasilan, prestasi-prestasi baik di pendidikan maupun di pekerjaan maupun dalam rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu. Ada orang-orang yang kami kasihi dalam jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada orang tua kami yang dalam usia lanjut, usia yang berharga, usia yang begitu indah. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengasihi mereka, sehingga dalam pergumulan sakit penyakit dan dalam masa tuanya, mereka tetap kuat berpengharapan kepada Kristus. Bagi mereka yang merasakan berbagai hal, pergumulan-pergumulan selama hidup ini Tuhan, kami juga bermohon kepadamu Tuhan, dengarkanlah permohonan umat-Mu, sehingga apapun kondisi-kondisi pergumulan iman pengharapan jemaat-Mu, Engkau Allah yang senantiasa hadir untuk menolong mereka. Berkatilah pendidikan anak-anak kami Tuhan dari sejak kecil sampai perguruan tinggi. Berkatilah generasi-generasi muda-Mu Tuhan di jemaat ini, dalam masa-masa pendidikan dan mencari pekerjaan, Tuhan buat mereka berhasil. Dan bahkan Tuhan, anak-anak muda-Mu yang bertanggung jawab dalam program multimedia Jemaat Bukit Amalan Rea, keterlibatan majelis gereja-Mu, orang-orang muda-Mu dalam pelayanan, mengangkat pelayanan pada hari ini, diberkatilah kami semua Tuhan. Sebab semuanya bukan untuk diri kami, tapi untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkati setiap talenta yang kami miliki, untuk kami terus pakai, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan berkatilah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Berkatilah kehidupan di kota Makassar ini Tuhan. Berkati proses-proses pemilu kada yang akan berlangsung, pemilihan wali kota dan wakil wali kota ke depannya. Kami tahu bahwa setiap calon wali kota dan wakil wali kota lah orang-orang yang begitu luar biasa di kota Makassar ini. Dan Tuhan memberkati setiap program-program visi misi mereka, sehingga Tuhan berkenan untuk proses pemilihan pada bulan Desember, keadaan kota Makassar aman, dijauhkan dari segala kisru-kisru pasca pemilihan. Sebentar Tuhan kami akan pulang, jauh maupun dekat Tuhan tolong kami. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan, yang kami tengadahkan kepadamu. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan, untuk kami pakai menata kehidupan pelayanan kami. Inilah syukur dan syafaat kami Tuhan kepadamu. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu, di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari PKJ 183, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara segenap jemaat Tuhan,
Terima kasih untuk tugas tanggung jawab dari Majelis Gereja di Bukit Taman Ria ini yang memberikan saya waktu, kesempatan yang berharga untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita secara virtual saat ini. Diberkatilah kita sekalian. Pergilah saudara-saudara, perbuatan besar Allah telah dianugerahkan kepadamu. Maka nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan dalam karya dan pelayananmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap majelis dan jemaat Bukit Tamalan Rea mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Firman Pagara yang telah melayani minggu ini. Bapak Pendeta melayani saat ini di jemaat baru. Tuhan memberkati setiap pelayan Bapak Pendeta sekeluarga. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian dari PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanku, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, pulihkanlah hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.